Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang mandi kembang ya. Ternyata untuk bisa melakukan mandi kembang ini juga ada tata caranya yang barangkali ini sudah dibakukan atau ya setidak-tidaknya apa yang dilakukan ini tentu saja akan untuk meningkatkan manfaat ya. 8 manfaat mandi kembang tadi akan semakin optimal gitu ya jika cara melakukannya itu tepat ya. Nah, berdasarkan berbagai macam pengetahuan tentang mandi kembang, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan mandi kembang, baik itu saran-saran dari sisi keyakinan, dari sisi kebiasaan dari masyarakat yang tentu saja juga sudah dibuktikan dalam praktek sehari-hari, dan intinya tentu adalah manfaat mandi kembang ini menjadi maksimal. Dan tentu saja kalaupun ada efek-efek negatif dari mandi kembang itu juga bisa dinafikan atau bisa dihilangkan. Mandi kembang dapat dilakukan kapan saja sebenarnya ya, tidak terikat oleh waktu ya. Walaupun kalau nanti kita berdasarkan tradisi orang Jawa, waktu yang tepat untuk melakukan mandi kembang itu setelah jam 00 ya. Bahkan ada pula yang menambahkan waktunya di malam Jumat ya. Saya kira ini ini mitos juga, ada hal-hal yang saya kira tidak perlu kita ini. Tetapi kalau kita kemudian merujuk pada mandi yang terbaik, waktu mandi yang terbaik sesuai sunnah ya, itu adalah di sepertiga malam terakhir. Setidak-tidaknya memang di Islam juga melarang kita atau menganjurkan mandi itu setelah jam 00 ya. Jadi match ya, jadi sebenarnya masih terpadu gitu ya waktunya. Kalau tadi dikatakan setelah jam 00 ya sesuai ya, ini sesuai dengan sunnah. Jadi kita kadang-kadang itu tradisi ya, tapi kadang-kadang itu sebenarnya bisa saja itu sebenarnya memang diambil dari sunnah Rasul, cuman hanya di zaman dulu kan orang kadang-kadang tidak dikatakan seperti itu ya, kadang-kadang karena orang ya lebih suka dengan mengklaim itu adalah milik kita, milik budaya kita gitu ya. Jadi apapun yang milik budaya kita dan itu memang ternyata bahkan sesuai dengan sunnah, tentu hal yang boleh kita lakukan ya. Jadi kembali lagi, hal ini sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Bagi manusia modern, melakukan mandi kembang di pusat-pusat kecantikan dan spa dilakukan kapanpun ya. Tetapi kalau kita juga melengkapi dengan sunnah-sunnah Rasul ya, kita sesuaikan juga gitu ya, dengan tip atau dengan memilih waktu mandi yang paling baik menurut sunnah Rasul, yaitu di sepertiga malam terakhir, dan kalau kita di siang hari sebelum kita sholat asar ya. Nah, bagaimana caranya mandi kembang yang terbaik? Itu ternyata juga ada campuran ya. Campurannya adalah garam ya. Jadi memang garam ini cukup cukup bagus juga menjadi sesuatu penyembuh ya. Di podcast sebelumnya kita sudah sampaikan tentang manfaat mandi ya, dengan air garam ya. Jadi yang pertama, siapkan garam dan air secukupnya. Masukkan garam secukupnya ke dalam ember dan tambahkan air sesuai selera. Garam di sini berfungsi sebagai antiseptik, namun apabila Anda tidak menyukainya, Anda boleh untuk tidak menggunakannya. Jadi tetap opsional ya, tetapi ada anjuran untuk ditambahin garam ya. Jadi mungkin untuk efek yang maksimal tadi ya.
Kemudian yang kedua, siapkan bunga yang akan digunakan ya. Anda dapat menggunakan bunga apa saja untuk mandi kembang yang kemudian dimasukkan ke dalam air tadi. Namun bunga yang dianggap memiliki energi positif antara lain bunga mawar, bunga melati, kenanga, dan cempaka. Sedangkan bunga lain juga memiliki energi bagus yang dapat meresap dalam air, seperti bunga anggrek ungu, mawar putih, lili, keisan, dan lotus ya. Beda bunga, beda pula manfaatnya. Jadi mungkin nanti perlu pembahasan sangat khusus ya, dan kita kan bukan ahlinya tentang hal ini. Jadi ya kalau memang mau menekuni ini bisa dipelajari lagi ya tentang berbagai macam bunga dan kandungannya lengkap dengan manfaat-manfaat yang bisa kita petik sesuai dengan kebutuhan tubuh kita juga gitu ya. Kemudian langkah ketiga ya, tadi siapkan air dengan kamu kasih garam, siapkan bunga yang digunakan gitu kan ya. Kemudian jemur air kembang ya. Jemur air kembang selama sekitar 3 jam di bawah sinar matahari. Apabila bunga telah layu, tandanya energi bunga telah bercampur dengan air. Jadi ternyata perlu ada juga dijemur ya. Selain itu ada pula yang mengatakan Anda perlu melakukan semua langkah sendiri agar energinya terkonsentrasikan dalam diri Anda sendiri ya. Jadi kalau tadi tersedia di spa gitu ya, jadi kalau di sini justru manfaat maksimal mandi kembang adalah kalau kita semua kita lakukan sendiri. Jadi ada energi positifnya itu sudah dimulai dari kita menyiapkan. Jadi istilahnya lagi-lagi mari kita nikmati proses, jangan hanya langsung hasil ya. Dengan segala sesuatu kita siapkan sendiri, tentu kita orang bilang kita menjadi lebih puas ya. Kemudian yang keempat baru kita mandi kembangnya. Ya, silakan gunakan air tersebut untuk mandi kembang sesuai selera. Anda pun dapat mencampurkannya pada air di bathtub untuk berendam, gitu ya. Jadi itu saja tip ya, empat langkah dari mandi kembang. Siapkan garam dan air, siapkan bunga yang digunakan, jemur air kembang sekitar 3 jam supaya merasuk di dalam air, dan silahkan langsung digunakan untuk mandi kembang, baik untuk mandi bir ya, ataupun juga kita berendam di dalam air bunga tadi ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan mencoba mandi kembang, dan semuanya kita niatkan untuk membersihkan tubuh kita gitu ya. Mungkin tidak harus seminggu sekali, sebulan sekali ya. Setidak-tidaknya kita mungkin alangkah baiknya kadang-kadang kita memang mencoba ya, tidak sekedar teori ya. Saya sendiri juga belum pernah mencoba ini ya. Jadi tapi sepertinya sekali-sekali perlu dicoba juga gitu ya, untuk menikmati sensasi, dan supaya juga kita lebih meyakini lagi bahwa jauh sebelum ditemukan adanya sabun mandi itu sebenarnya ada kearifan lokal dari masyarakat itu, bagaimana kita itu mandi yang maksimal, mandi lengkap dengan tambahan-tambahan di airnya ya, supaya mandinya menjadi lebih bersih, dan setelah mandi juga kesegarannya menjadi lebih segar karena akan berbau semerbak wangi. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita ketemu di podcast selanjutnya dan podcast lainnya membahas tentang air-air jenis-jenis air yang bisa bermanfaat untuk mandi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.